Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ADIAKA dimanapun kalian berada. Saat ini Rabu 22 Desember 2021 sedang dilaksanakan tasyakuran dalam rangka Kejaksaan Negeri Batu meraih zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK tahun 2021 dari Kementerian Pan-RB. Acara ini diisi dengan acara tausiah agama, dilanjutkan oleh sholat maghrib berjamaah dan ramah tamah keluarga besar Kejaksaan Negeri Batu. Bagaimana acaranya? Mari kita simak. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang jika dia tidak bisa memegang amanah jabatan, amanah pekerjaan, amanah tugas-tugas mas'uliyah dan amanah-amanah yang lain. Maka siapa yang mampu memegang amanah ini, maka bisa dikatakan sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya harapan kita pencapaian dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam bentuk amal soleh, penegakan hukum dan seterusnya seadil-adilnya dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada siapapun, termasuk diantaranya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahagian bentuk amal soleh. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan itu, maka ada kezaliman yang berlaku, ada pengkhianatan dari sebuah amanah yang tercederai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan satu hukuman efek buruk daripada ketidakadilan jika itu diberlakukan. Bahkan kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, jika engkau melihat satu kezaliman lalu engkau tidak bisa merubahnya, maka bisa jadi kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang doamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faliyatubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan semua lakukan dan mendapatkan semacam penghargaan, mudah-mudahan itu sebagai satu semangat untuk bisa lebih giat lagi, untuk bisa lebih semangat lagi dan lebih kokoh lagi mempertahankan pencapaian ini dan bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Dan itu bagian daripada tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah karyakan panjenengan untuk bisa bergerak di bidang ini. Mudah-mudahan ini adalah bisyarah. Apa namanya? Bisyarah. Apa bisyarah itu? Bisyarah itu adalah kabar gembira. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki hambanya itu baik, ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki hambanya baik, maka kata Rasulullah SAW, asalah, Allah berikan madu kepadanya, madu kehidupan. Ditanya oleh sahabat, apa itu madu kehidupan ya Rasulullah SAW? Adalah bahwa kita sebelum meninggal dunia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan kebajikan dalam hidup kita yang berharga. Maka siapapun yang dalam hidup di kehidupan ini mampu melakukan kebajikan yang berharga dalam hidupnya, dia telah mendapatkan madu kehidupan sebelum meninggal dunia. Karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang diberi kesempatan oleh Allah mampu melakukan satu kebaikan yang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, apalagi bermanfaat untuk masyarakat. Maka itu adalah sebuah karya besar sebagai madu kehidupan kita, dan itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sebelum kita meninggal, kita melakukan karya besar ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqahahu fiddin, dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan terhadap agama. Dia faham terhadap agamanya, ngerti agamanya. Jadi kalau ada orang yang ngerti agama, melakukan agamanya, pasti hidupnya dijamin baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang dia mampu melakukan agamanya dengan baik, dikawal dengan ilmu. Karenanya dikatakan oleh Al-Imam
Yakub Asyusi. Beliau mengatakan bahwa ibarat hidup ini seperti orang yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat orang berjalan menuju Allah, musafir ilallah, itu syaratnya adalah satu diantaranya dia harus punya ilmu. Ilmu itu yang mengawalnya. Ibarat orang mencari katakanlah alamat, ada panduan, ya seperti kayak Google Map itu ya kita diarahkan kemana. Tapi yang mohon maaf, ada dua kemungkinan. Google Map itu sangat amat tergantung pada sinyal. Kalau sinyalnya baik sampai tujuan, kalau sinyalnya tidak baik bisa jadi kesasar kemana-mana. Motivasi kerja itu tidak hanya sekedar dapat duit, atau kemudian motivasi kerja dalam pekerjaan itu hanya untuk bisa mencapai karir saja, tapi juga karir di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak kalah penting. Untuk apa? Panjenengan bisa mempunyai karir yang hebat, yang luar biasa, banyak orang hormat, banyak orang kagum, tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Allah Subhanahu wa taala katakanlah ya membacklist kita dari rahmatnya, dari barokahnya, dari surganya. Untuk apa kita hidup jika kemudian yang kita lakukan tidak bisa membanggakan Allah Subhanahu wa taala? Karenanya kebanggaan kita atas apa yang kita cari tidak hanya sekedar prestige di dunia, tapi juga bagaimana mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kawallah dengan ilmu. Yang berikutnya wabassarahu yubahu. Maka untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai, tidak berkurang, apalagi kemudian turun, tapi juga terus naik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita mudahnya, gampangnya kita mengakui dan mengerti tentang kekurangan kelemahan kita, menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Sepakat bahwa kita hidup ini tidak ada yang ingin mendapatkan keburukan, betul? Ya, tidak ingin mendapatkan kejelekan. Tetapi orang-orang yang akan terus berkembang kebaikannya jika dia mengetahui kekurangan dirinya dan tahu menyadari kejelekan dirinya. Kan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, in khairan fa khairun. Kalau kamu baik, maka mendapatkan baik. Wa in syarran fa syarrun. Jika kamu melakukan buruk, kamu mendapatkan buruk. Kan begitu kan? Nah, orang-orang yang sadar betul bahwa dalam perilakunya ada kekurangan, tentu dia tidak akan terima, akan terus dia berusaha memperbaiki. Dan menghadirkan rasa kurang berarti menghadirkan rasa tidak sempurna. Nah, maka dia akan terus ingin memperbaiki. Maka orang yang selalu ingin memperbaiki dan tidak puas atas karyanya karena selalu merasa kurang baik, tidak baik, maka yang ada adalah tambah baik. Itu hadir kebaikan jika kita merasa kurang, tidak sempurna, banyak kecacatan dan banyak kelemahan. Hadirkan itu sebagai satu bagian daripada ingin mempertahankan kesuksesan atau ingin memperbaiki sebuah keberhasilan dengan menghadirkan kekurangan. Ibarat produk. Ini agak serius Pak ya. Karena saya anggap bahwa pencapaian ini juga tidak main-main. Bisa seperti sekarang ini kalau tidak serius ya, karenanya materinya juga materi agak serius ya kan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu ya, hambanya kebaikan ya, wa zahadahu fid dunya, dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sifat zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu mampu mengendalikan diri, tidak sampai kebablasan dalam mencintai dunia. Kenapa itu menjadi satu isyarat yang kita pegang? Karena sifatnya dunia itu mencelakakan. Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan, hubbud dunya, cinta keterlaluan terhadap dunia, ra'su kulli khati'atin, menjadi pangkal daripada kesalahan-kesalahan. Mengambil kebutuhan sesuai yang dibutuhkan
mencari sesuatu sesuai yang dibutuhkan, itu menjadi keamanan untuk dirinya. Karena orang yang ingin mengambil lebih, itu mudah baginya untuk melakukan kesalahan. Orang yang mampu menahan dirinya, tidak keterlaluan terhadap dunia, dia akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang kemudian mengambil jalan pintas, korupsi dan seterusnya, itu sumbernya adalah hubbud dunia. Karena banyak yang ingin dia capai, dia peroleh kesenangan yang ingin dia masya Allah raih, sehingga kontrol dirinya berkurang atau bahkan lepas sama sekali, sehingga jalan-jalan gelap dia ambil dan dia lalui. Itulah sumber malapetaka yang ada dalam kehidupan kita. Karenanya ada wasiat yang disampaikan oleh Shahibul Ghaus. Dikatakan Shahibul Ghaus karena menjadi gurunya para ulama. Beliau adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, gurunya para guru, gurunya para alim alama. Beliau mengatakan satu kedudukan yang istimewa itu adalah bila dia dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah, dekat dengan Allah. Lah jalan takarrub yang paling cepat itu hanya satu langkah saja, taat kepada Allah. Asal ada perintah Allah, lakukan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Orang yang berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan juklat, pasti dia sampai pada tujuan. Ya, baik. Nah, ada penghalang orang itu tidak sampai kepada taat dengan mudah. Apa itu? Yaitu ketika dia terkena virus hubbud dunya. Kalau sudah kena virus hubbud dunya, maka dia berat lagi melakukan ketaatan, lalu dia enggan lagi menjalankan juklat dan atau prosedur yang telah ditetapkan, karena kepentingan kesenangannya lebih besar dan mengalahkan kesadarannya, sehingga banyak yang diterobos olehnya. Maka orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, dia harus membersihkan hatinya daripada hubbud dunia, cinta dunia keterlaluan. Bisa menangkapnya? Ini Masya Allah, bukan teori, tapi ini sebuah kenyataan yang dilakukan oleh mereka orang-orang soleh, sehingga dia mampu menjalankan hidup di kehidupannya ini dengan berhasil, sukses. Maka kalau kita ingin melihat orang sukses, lihatlah para nabi, para rasul, lihatlah mereka para ulama dalam menjalani hidup di kehidupan ini, dan orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka mencapainya, mereka pun tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur yang barangkali ini tidak populer di telinga kita. Ada namanya syukur prestatif. Syukur prestatif tidak hanya sekedar orang mensyukuri apa yang dia terima. Iya, betul bahwa Allah memberikan rizki kepada siapa saja, tidak hanya untuk mereka orang yang baik, kepada orang yang jelek pun Allah memberikan rizki. Tetapi rasa syukur itu hanya diberikan oleh orang-orang yang hebat. Halo? Masih ada sinyal? Oke. Syukur ya, itu hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang hebat. Rizki bisa diberikan kepada siapa saja. Perampok diberikan rizki, maling diberikan rizki, koruptor diberikan rizki. Tetapi rasa syukur hanya diberikan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang kaya bisa mensyukuri kekayaannya. Orang berhasil tidak mudah mensyukuri keberhasilannya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kesadarannya penuh, dan dia titis karena titih sehingga titis, maka dialah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan syukur prestatif itu tidak hanya alhamdulillah, tidak hanya terima kasih, tetapi ada tanggung jawab yang besar dalam hidup di kehidupannya ini. Bagaimana mensyukuri keberhasilannya ini lebih baik lagi, lebih prestasi itu naik dan meningkat lagi. Dan itu tugas besar dan tugas berat untuk kita semua. Bahwa buktikanlah syukur tidak hanya dengan lisan alhamdulillah atau kemudian terima kasih,
maka lebih daripada itu syukur adalah tunjukkan dengan syukur prestatif. Itulah yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mampu syukur secara prestatif, tidak hanya ucapan itu sudah baik, tapi syukur action melalui prestasi yang lebih baik, maka akan mendatangkan nikmat yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi semangat untuk kita semua, menjadi peluru untuk kita semua bisa lebih lagi giat dan bersemangat untuk bisa mencapai lebih baik lagi insya Allah. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai oleh Allah sebagai bentuk syukur yang terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah da'iman fid dunya wal akhirah. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Allahumma ya Rabbana, duhai Tuhan kami bersyukur kepadamu atas nikmat karunia-Mu. Allahumma ya Rabbana, Kau berikan kesehatan kepada kami, Kau berikan rezeki kepada kami, Kau berikan kesempatan kepada kami, Engkau berikan ya Allah pertolongan kepada kami, Kau berikan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan ya Allah lebih daripada itu Kau berikan keimanan ada bersemayam pada dada kami. Kau berikan kekuatan dan rahmat kasih sayang-Mu dalam amal soleh dan kemampuan kami menjalankan kebaikan dan juga menunaikan pekerjaan yang terbaik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau memberikan rezeki itu kepada kami, berikan tambah yang lebih baik lagi. Sebagaimana Engkau ya Allah memberikan tambahan kebaikan itu kepada kami ya Allah, maka langgengkan kebaikan itu sehingga tidak Engkau cabut di tengah perjalanan. Sebagaimana Engkau memberikan anugerah terbaik itu ya Allah, maka berikan keberkahan, karena sumber kebaikan itu bila mendapatkan berkah, berkah itu datangkan kepada kami dan berikan kepada kami, limpahkan dan anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami semua ini bukan orang yang hebat. Semua yang kami dapat adalah karena pertolongan-Mu, karena hakikatnya pikiran kami adalah ciptaan-Mu, kemampuan kami adalah anugerah-Mu, kekuatan kami adalah juga pemberian-Mu. Semua ini tidak lepas dari anugerah-Mu ya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini Engkau kehendaki ya Allah, dan tidak ada kekuatan, kemampuan apapun kecuali ini hanya dari-Mu. Masya Allah, la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Engkau ya Allah yang memberikan segalanya bagi kami, dan sebaik-baik yang kami serai urusan untuk meningkatkan berikutnya adalah Engkau ya Allah. Pertolongan dari-Mu ya Allah, bantuan dari-Mu ya Allah, maunah dari-Mu ya Allah. Rabbana 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 Rabbana, duhai Tuhan kami, berikanlah kepada kami tambahan rahmat dan kasih sayang, berikan tambahan ilmu kepada kami, berikan kemampuan yang berlebih kepada kami, dan penjagaan yang terbaik untuk kami. Kami yakin dan menyadari bahwa tanpa penjagaan dari-Mu ya Allah, tidak akan mungkin kami mampu menahan diri dari kesalahan-kesalahan, mengamankan diri kami dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karenanya ya Allah, kami meyakini semua keamanan ini bersumber dari-Mu, dan kami tidak akan meninggalkan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan selalu dalam kehidupan kami di dunia. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan besok kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa-Mu, siksa di dunia, siksa di akhirat, dan berikan ya Allah kepada kami keberkahan yang berlimpah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa melakukan kebajikan dan kebenaran.
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami Allah yang buruk adalah buruk, yang batil adalah batil. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk bisa menghindari kebatilan dan kemungkaran, dan juga kami berikan kekuatan untuk menjaga diri untuk tidak melakukan kebatilan dan juga kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, itulah tadi acara tasyakuran Kejaksaan Negeri Batu dalam rangka meraih zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK. Saya Nadia Yolanda